Sudah dikasih oleh Tuhan tidak banyak kita mau lihat revelation, tapi malam ini kita mau fokus dalam dua hal, dan saya akan berbicara kepada saudara dari hati ke hati. Jadi saudara relax aja, sudah dikasih. Kita baca ayatnya dulu. 1 Korintus pasal yang kedua, tolong dalam King James. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 1 Korintus, ini sudah. And my speech and my preaching was not with enticing words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. Yang pertama, kita mau fokus, ini kata demonstration, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah saudara, kalau saya tambahkan dia sudah lihat sinonim daripada kata ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Demonstration, spirit and power. Dalam bahasa Greek-nya dikatakan apodesis, atau ini demonstration, atau making manifest, dijelaskan, atau showing forth, ini demonstration, saudara, atau proof. Nah malam ini kita mau fokus, kita mau proof, mau buat manifest, making manifest. Sudah dikasih oleh Tuhan proof, spirit and power. Dan yang kedua sudah dikasih oleh Tuhan dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-11. Roma 1 ayat yang ke-11. For I long to see you, that I may impart. Ini yang kedua, yaitu impartasi. Unto you, saudara, some spiritual gift, to the end you may be established. Jadi yang kita mau lihat pada malam ini demonstration atau proof atau a making manifest. Kata demonstrasi tadi, spirit and power. Karena spirit itu real, sudah dikasih oleh Tuhan, dan power itu real. Kita sudah dengar di malam kemarin. Dan kemudian dalam Roma tadi dikatakan bahwa ada impartasi spiritual gift, some spiritual gift. Itu satu fakta, satu kenyataan, saudara. Nah, sebab itu saya katakan kepada saudara, sudah dikasih oleh Tuhan, saya mau bicara hati ke hati. Jadi saudara relax aja, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab sudah lihat bahwa kita adalah keluarga Allah, saudara. Kita ada dalam satu family. Nah, saudara, dalam satu family daripada God. Karena Dia telah selamatkan kita menjadi anak-anaknya, saudara. Kalau dalam satu family, saya, istri saya, anak-anak saya, maka saudara, kalau kita berbicara, kalau kita talk, sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita relax, saudara. Tidak, saya punya itu, sudah dikasih. Saya punya ini, karena belong. Apa yang orang tua punya adalah belong to us too. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi relax kita berbicara, saudara. Tapi kalau orang tua kita tugaskan, sudah dikasih oleh Tuhan, berhadapan dengan dunia ini, maka tentunya kita serius. Karena kita keluar, kita tidak mau bahwa keluarga kita atau bapak kita, dia punya otoritas, dia punya jati diri, sudah dikasih oleh, dipermalukan di luar sana, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi demikian dalam keluarga Allah. Kalau kita berbicara dengan bapak kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena bukan inisiatif kita untuk jadi anak Tuhan. Tuhan punya inisiatif. Jadi kita dalam satu keluarga, saudara, kita berbicara dengan bapak kita. Tidak,
Bapak berikan, tidak sudah dikasih oleh Tuhan. Kita relax. Karena kita kenal akan Bapa kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah itu saya mau katakan kita bicara dalam satu keluarga Allah. Tapi ingat, Tuhan punya kingdom, Tuhan punya keluarga ada dalam glory, ada dalam otoritas. Sudah dikasih seperti dalam satu kerajaan Inggris, ada dalam glory, tapi sudah sebagai anak. Sudah, dan sekarang kita ada dalam glory Tuhan punya glory mau ditutupi tempat ini. Tuhan punya power, Tuhan punya otoritas ada di tengah-tengah kita. Dan kita talk under daripada hal ini sudah dikasih oleh Tuhan. Nah ini yang saya mau berbicara. Pada waktu di malam kemarin sudah dikasih oleh saya berbicara tentang how to manifest, how to activate the power of God in you. Kalau itu tidak activate, I will make activate. Dan sudah akan pulang, saudara, itu tidak, firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, karena itu telah aktif dalam hidup saudara. Saya lihat dan saya alami di hari ini. Maka karena itu telah aktif, karena sudah punya knowledge, saudara tahu dan saudara tahu banyak punya power, yaitu Holy Spirit telah ada dalam hidup saudara. Saudara tahu dan saudara tahu bahwa itu power telah ada dalam hidup saudara. Saudara, karena saudara tahu, maka dalam segala circumstances apa yang saudara hadapi, maka saudara akan lihat itu activate dengan sendirinya. Saudara, misalnya saudara ada dalam satu bangunan yang besar, saudara, tiba-tiba terjadi sesuatu sangat kritis, membahayakan. Banyak orang lari, saudara, dengan orang Indonesia kalang kabut, ketakutan. Banyak yang jatuh dan kemudian diinjak-injak orang, bukan mati karena keadaan yang kritis itu, mungkin kebakaran, penembakan atau hal yang lain, tapi mati karena diinjak orang, karena dia panik, dia kalang kabut. Tapi saudara akan lihat pada waktu saudara ada di situ, ketika itu terjadi, oh, kenapa saya tenang? Ingat, itu power, itu kehadiran Tuhan punya presence telah aktif dalam hidup saudara. Kenapa saya tenang? Sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara hanya keluar dengan tenang, dengan banyak orang. Sudah berkata, no weapon formed against me shall prosper. Dan walaupun banyak orang, maka sudah akan alami jalan saudara tidak akan tertutup. Sudah akan jalan tiba-tiba, kenapa saya sudah di luar? Tidak ada dalam baik. Kenapa? Karena itu yang ada di dalam saudara itu supernatural telah aktif. Ingat, itu power supernatural. Saudara mungkin lagi jalan, wah, tiba-tiba ada singa yang datang cas kepada saudara. Dia dalam kelaparan. Saudara tidak bisa lari, tapi saudara mau lari, tidak bisa lagi. Tapi kenapa saudara berkata, wow, kenapa saya tidak takut? Kenapa saya tenang? Saudara, saya hanya berdiri di situ karena itu telah aktif. Apa yang ada dalam saudara, saudara bukan orang biasa lagi. Tiba-tiba itu singa itu dia balik dan dia balik. Satu saudara sudah dikasih oleh Tuhan, sudah kenal akan orang ini. Dia seorang yang suci dalam agamanya, sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian dia temukan Yesus. Ternyata kesucian yang dia mau raih itu, saudara, sehingga sudah dijuluki sebagai sadur. Sudah dikasih oleh Tuhan bahwa orang yang sudah tertinggi dalam kesucian. Tetapi ketika dia temukan Yesus, dia katakan bahwa dia sudah digelar dengan hal ini. Dia katakan bahwa ternyata saya masih jauh di bawah. Tapi ketika dia temukan Yesus, dia tetap pakai kata sadur, karena namanya saudara. Dia berkata, ternyata kehidupan ini saya temukan di dalam Yesus. Dengan Tuhan punya belaka, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena agamanya begitu keras, dia ditolak dengan baju hanya baju yang ada di badan. Dia keluar, saudara. Tapi luar biasa, dia sudah dikasih oleh Tuhan. Dia dari India musim dingin, dia turun ke Tibet melalui pegunungan Himalaya, sudah dikasih oleh Tuhan
untuk memberitakan Injil. Dan saya membaca dalam bukunya, dia sampai ke Amerika. Nah, pada waktu dia yang katakan, satu saudara saya katakan bahwa kalau Tuhan tidak hukum Amerika sebab waktu datang ke Amerika dia kaget, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka Tuhan harus minta maaf saudara dan Deborah. Itu samanya, saudara. Saya tidak tahu sampai sekarang, saudara. Dan sudah dikasih oleh Tuhan ketika dia turun dari atas dalam pegunungan Himalaya. Maka sudah bisa baca buku-bukunya, singa datang charge untuk datang menerkam dia. Sudah dikasih oleh. Tetapi ketika dia sampai, saya lihat dia hanya tenang, dia jalan. Why? Itu power, itu supernatural yang ada dalam dia aktif. Dia hanya tenang. Singa datang, lari, berhenti di depannya, sudah dikasih oleh Tuhan dan tunduk kepala. Dan dia lewat. Prince mau lewat. Kenapa ini bisa terjadi? Sudah dikasih, singa tidak berbuat apa-apa buat dia. Yang kita sudah lihat kemarin sudah. Tidak berbuat apa-apa terhadap dia. Dia jalan dengan tenang. Kenapa? Karena itu power yang ada di dalam dia aktif. Dia hanya pegang dan jalan. Gajah beruang, dia pegang dan dia jalan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bukankah telah ada dalam hidup kita? Sudah kan lihat aktif dalam segala keadaan. Apa yang kita terima sudah tidak pulang kosong. Pada hari-hari sudah dikasih oleh Tuhan. Mama saya sudah dikasih, mama mertua saya di mobil. Nah, pada waktu dia mulai, pada waktu papa meninggal, dia ke Jakarta, saudara masih dalam keadaan sulit perjuangan membesarkan anak-anak. Dia naik turun bus, sudah suka pakai baju yang rapi, kemudian topi yang lebar karena tidak mau kena matahari, untuk pergi berdua orang, saudara. Untuk pergi berdua orang karena suka setan orang sakit, sudah dikasih oleh Tuhan. Sekarang mereka menggembalakan Jakarta. Dia saksikan di bus, saudara, 3 orang naik dengan celurit. Karena pikir ibu ini banyak uang. Sudah, banyak uang ibu ini. Ketika mereka di mobil, dia lihat sendiri, dia cuma tenang-tenang. Mengapa dia tenang? Sudah, apa yang ada di dalam dia aktif. Lihat itu power buat sudah jadi berani. Tuhan tidak memberikan kita ketakutan. Tapi dikatakan power, love, and sound mind. Bahasa yang sudah dikatakan kuasa kasih dan keberanian. Saudara, ini ada kan? Dia tidak takut. Sudah dikasih oleh Tuhan, 3 orang ini tidak bisa bergerak dengan mereka. Dia katakan, turun dari bus ketakutan. Dengan seorang ibu yang lemah. Mau dilihat, seorang ibu yang lemah. Saudara, di sekolah Alkitab pada zaman kami, angkatan 28, angkatan 29, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau siswa dapat hukuman. Dapat hukuman kalau tidak dikasih pulang, disuruh gali lubang sampah. Saudara, kalau ini aula tempat kita belajar, pisah wanita dan pria, maka dia gali lubang di sana, gali lubang di sana dan ditulis lagi di belakang kesalahan yang dia buat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini ada potong anjing, tulis di belakang. Nah, Om Hendrik Ruto kau, saudara, dia lagi mengajar. Ini semangat sekali. Dia singgung mereka. Nah, ini orang-orang yang keluar dari penjara yang Sufroni menangkan, taruh di Beijing. Tidak taruh di I3 karena mereka tahu Beijing, wah hebat kalau diproses, saudara. Taruh di sana, saudara. Dan kemudian ini belum bertobat, saudara. Dia ambil itu pipa, dia taruh di belakang, dia tunggu Om Henry di muka pintu. Saudara, Om Henry keluar, sudah. Waktu sampai di situ, dia bersaksi sendiri, sudah. Orang Manado ini, tapi nanti saudara Pendeta David Ibrahim akan datang nanti dia katakan. Dia bilang dia sudah sekuat tenaga tarik tangannya untuk keluar dari belakang, nggak bisa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat kalau aktif itu power yang ada di dalam kita. Dan ini saudara dikasih oleh Tuhan, saudara akan bawa apa yang kita terima di hari-hari ini. Itu telah aktif dalam hidup saudara. Dan saya percaya coronavirus lebih besar mau datang, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Itu telah aktif dalam hidup saudara. Saudara, itu pembukaan sedikit karena saya mau berbicara tentang manifestasi. Saya katakan saya tok dari hati ke hati.
demonstrasi. Spirit of God real, amen. Dan saudara melihat akan bukti, akan demonstration, proof, atau manifestasi dari Spirit of God. Karena Paulus berkata, my speech and my preaching was not the enticing word of human wisdom, but in demonstration. Dia tidak katakan, saya berdoa supaya Tuhan yang demonstrasi. Saya berdoa supaya Holy Spirit demonstrasi di tempat ini. Tapi dia langsung berkata, in my speech and my preaching, yaitu in demonstration. Why? Karena itu power telah aktif dalam hidupnya. Nah, saudara, malam ini kita mau lihat demonstrasi, proof, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena itu power telah ada di dalam dia. Jadi dia tidak hesitate. Dia tidak katakan, wah, saya mau berdoa, tarik kuasa Tuhan. Tuhan biar hadir di tempat ini. Roh Kudus biar hadir di tempat, biar kuasa datang di tempat. Banyak saya lihat orang seperti itu. Tapi dia langsung katakan, my speech and my preaching was not with enticing word of human wisdom. Nah, sebelum kita melihat itu di ayat yang kelima, saudara, coba kita lihat dulu ayat yang kelima, ayat ini sudah dikasih oleh Tuhan untuk menjelaskan. Flu, saudara, saya orang tidak suka minum obat, saya tidak minum obat. Tapi kalau flu terlalu berat, karena saya ada pertemuan mau ketemu orang, saudara, saya tidak mau ketemu orang dan memang sudah terlalu berat flu, ya saya minum obat, saudara. Tapi saya tidak bergantung, saudara. Nah, satu waktu saya akan mengajar tentang hal-hal yang lain tentang healing. Satu waktu kita tidak bergantung lagi, kita tidak akan pernah minum obat lagi, saudara. Nah, saya katakan saya tidak anti. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, berapa banyak tahun yang lalu, berapa dokter ahli telah periksa saya, sudah dikasih oleh Tuhan bahwa saya harus minum obat seumur hidup. Sudah. Kenapa? Sudah. Karena kalau tidak minum akan penyebab ini, bahkan sampai dikatakan penyakit bisa penyebab kanker. Sudah. Tapi saya sembuh total, saya banyak sekali kesaksian kepada Tuhan. Saya sembuh total dari penyakit itu dan saya tidak minum obat seumur hidup. Saya berhenti dari semua obat yang dokter katakan saya harus minum. Sudah. Lihat, saya tidak bergantung. Saya berhenti dari semua itu. Nah, sekarang Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa demonstration, spirit and power, supaya iman kita jangan bergantung kepada wisdom of man. Jangan bergantung kepada manusia yang hebat sekalipun iman kita. Kenapa? Saudara, karena kita melihat demonstrasi spirit and power itu real dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Demonstrasi, making manifest spirit. Pertama spirit, sudah lihat. Making manifest akan spirit. Alkitab berkata Tuhan memberikan kita alus parakletos, Roh Kudus. Sudah. Dan dia adalah lawyer. Dia adalah pembela. Ada 7 nama sinonim. Dikatakan advokat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia lawyer. Dia pembela dalam hidup kita. My speech tonight and my preaching was not the enticing word of human wisdom, tapi demonstrasi, proof akan spirit. Dia pembela dalam hidup saudara. Maka sudah saya ingin proof, saya ingin demonstrasi, saya ingin making manifest
Maka sudah mungkin malam ini sudah berkata begini, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah katakan, wah misalnya status saya sudah akan datang mungkin tahun depan atau 5 bulan atau terlalu sulit, saudara. Tapi dikatakan demonstrasi atau manifestasi akan spirit. Maka malam ini kalau dia berkata kepada saudara, karena dia hidup, dia real, saudara, seperti apa yang saya alami, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia berkata kepada saudara, dia demonstrasi, dia making manifest, dia berkata kepada saudara bahwa everything okay. Misalnya, semua sudah, karena dia real, Tuhan sudah buat. Jadi itu adalah proof. Dia demonstrasi dalam hidup saudara bahwa itu sudah ada, sudah menjadi kenyataan. Tapi menurut lawyer katakan, menurut orang katakan sudah dikasih oleh Allah. Oh nanti tahun depan atau 5 bulan kemudian. Tetapi karena Roh Kudus proof dalam hidup saudara bahwa itu sudah terjadi, maka dia punya time, saudara harus buat. Saudara harus demonstrasi. Saudara bisa berkata, I don't want, saya tidak mau 5 bulan kemudian. Tetapi saudara bisa berkata, setelah minggu depan atau bulan depan. Kalau dia proof minggu depan, bulan depan, maka saya terima. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dia proof dalam hidup saudara, maka bagaimanapun minggu depan itu akan terjadi. Dengan jalan apapun, saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Saudara, time itu saudara harus kuat. Lihat Daud. Dia katakan pada waktu menghadapi Goliat, today. Dia tidak terlatih, oh saya mau pergi latihan dulu. Tidak. Today, saya penggal kepala. Nggak mungkin kan? Tapi betul dia kuat, ada pedang di tangannya. Apa Tuhan bicara? Roh Kudus adalah penolong. Penolong yang sungguh. Maka saya ingin proof dia real. Saya ingin making manifest dalam hidup saudara. Pertolongan apa yang saudara perlu pada malam ini? Pertolongan apa? My speech and my preaching was not with enticing word of human wisdom. Pertolongan apa yang saudara perlu pada malam ini? Maka saudara dikasih oleh Tuhan. Saya mau katakan, malam ini saya buktikan, malam ini saya manifestasikan bahwa apa yang perlu saudara perlukan pertolongan, maka saudara pertolongan telah menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Sudah. Itu hal-hal yang kita lihat memerlukan time, tapi saya jelaskan kepada saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia real. Creator. Dia punya power more than any power in this world. Dan real dalam hidup saudara. Telah aktif dalam hidup saudara. Sebab itu kalau saya katakan saya punya preaching, maka dia buat dalam hidup saudara. Dia tidak pernah menyangkal akan dia punya firman. Sudah dikasih oleh Tuhan. Malam ini sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh. To demonstrate spirit and power. Spirit. Pertama sudah saya ingin speaking tongue dulu. Saya katakan dari hati ke hati. Speaking tongue. Saudara, ini manifestasi, ini demonstrasi, ini proof, mau proof akan Holy Spirit. Dia mau proof akan Spirit of God. Speaking tongue. Itu speaking tongue sudah dikasih oleh Tuhan. Itu adalah bahasa kita. Kita human spirit. Kalau kita mati, ini tubuh ini sudah dikasih oleh Tuhan jadi debu. Tapi roh kembali kepada Tuhan. Itu the real kita. Kita spirit being. Saudara. Ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita. Ini sudah kita mau pulang ini. Ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita. Seperti Pastor Charles katakan. Itu bahasa telah ada dalam hidup kita. Betul tidak? Karena bahasa roh kan telah ada dalam hidup kita. Kita punya itu bahasa. Dia berikan dalam hidup kita. Tapi sudah ingat. Bukan berarti saya berbahasa roh dan sudah tidak berbahasa roh saya lebih dari saudara.
Kita sama karena kita punya, ya kan? Jangan saya belum bahasa roh, dia sudah bahasa roh, dia lebih dari saya. Sebab itu banyak bikin orang yang bahasa roh jadi sombong, sesuatu dikasih oleh Tuhan. Bukan berarti seperti saudara dikasih oleh Tuhan. Saya di depan saudara, di depan Pastor Michael, Pastor Ted, saya berbicara bahasa Indonesia. Wah, saya tahu bahasa Indonesia. Padahal mereka orang Indonesia. Kita punya bersama kan saudara. Wah, saya hebat karena saya berbahasa Indonesia dengan lancar. Padahal di depan orang Indonesia. Sudah. Sama. Oh, saya berbahasa roh. Padahal di depan kita semua punya itu bahasa dan telah ada dalam hidup kita. Sudah. Orang bilang, tidak perlu bahasa roh. Tuhan Yesus saja tidak bahasa roh katanya. Siapa bilang? Kalau Tuhan sudah bahasa roh. Lihat, Tuhan Yesus berdoa begini, Bapa, Engkau mendengarkan aku dan aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Itu kata Yesus berdoa kan? Dikubur Lazarus. Karena apa? Kita orang Indonesia. Coba orang Cina. Apa Tuhan berkata? Bapa. Sama Tuhan berkata, Bapa, Engkau mendengarkan aku dan Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi kalau bahasa Cina apa? Siapa sudah tahu? Tentunya bahasa Cina ya orang Cina, saudara. Kalau Tuhan di tengah-tengah orang Spanish, ya tentunya diterjemahkan bahasa Spanish. Tapi kalau Tuhan Yesus berbicara kepada Bapa di sorga, apa bahasa Indonesia? Apa bahasa Cina? Apa bahasa Spanish? God is the Spirit. Yesus adalah the Word, adalah Spirit, adalah the Word yang tinggal dalam manusia, dalam tubuh manusia. Saudara. Nah, kalau Tuhan berbicara kepada Bapa, Tuhan bicara bahasa Indonesia. Tentu bahasa yang Tuhan datang dari surga. God is the Spirit, ya bahasa Spirit, bahasa roh. Saudara dikasih bahasa roh. Dan sudah itu bahasa sudah ada dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa berbicara bahasa roh? Karena kita, ini dari mana? Kita bilang memang pikiran kita tak mengerti. Mungkin dari setan. Tidak mungkin kita orang percaya mereka yang sudah dibaptis dan mereka keluarkan perkataan sudah bahasa roh dalam mulut mereka. Tidak mungkin itu dari setan. Karena apa? Greater is He that is in you. Tidak mungkin. Saudara anointed, sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak mungkin. Sekalipun sudah mama, la, de. Sekalipun sudah bicara begitu, tidak akan pernah dari setan. Tidak akan pernah. Mungkin dari spirit saudara, tapi Tuhan tidak marah. Saudara. Karena apa? Karena kalau kita mulai buka mulut kita berbicara, sampai kita akan tahu, oh ini kita punya spirit mulai berbicara. Itu bahasa roh. Sudah. Jadi mau buat isi indah, sudah. Buat saudara. Jadi karena itu telah ada dalam hidup, buka mulut. Mau bicara apa saja, buka mulut. Tidak akan pernah itu dari setan. Nanti sudah akan tahu. So ada orang sudah. Sudah. Tapi it's okay. Sudah mulai. Saudara bisa bayangkan, ini bahasa sudah ada dalam hidup kita. Misalnya saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris. Grammar dan semua kata-katanya saya belajar. Susu dikasih oleh Tuhan. Dan itu saya sudah tahu. Seperti John Su. Pada waktu dia datang ke Amerika, dia orang Cina. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia dikenal haluan Asia penginjil. Dia datang ke Amerika, dia jenius, saudara. Dia jenius. Dia datang ke Amerika dalam 3 bulan dia kuasai perfect akan bahasa roh. Bukan bahasa roh, bahasa Inggris. Perfect. Tapi sebelum itu coba saya jelaskan sedikit. Dalam kisah pasal yang kedua, sudah saya karena waktu sudah dikasih oleh Tuhan, saya tidak perlu lihat ayat-ayatnya, sudah akan baca dan sudah tahu apa yang saya katakan dari Alkitab. Maka ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena orang banyak sudah pakai teologi, penuh dengan Roh Kudus. Ketika penuh dengan Roh Kudus sudah dikasih oleh Tuhan, maka mereka berbahasa lidah, berbahasa roh. Mereka berbahasa roh. Kisah pasal 2. Tetapi sudah lihat,
kalau saudara baca terus, di situ ada banyak orang Yahudi dari daerah-daerah lain. Ada 17 orang Yahudi dari daerah-daerah lain yang ada di situ. Ketika rasul-rasul berbahasa roh, 17 orang Yahudi yang ada di perantauan yang datang di situ, mereka mendengar, mereka mengerti. Jadi dalam bahasa roh itu mereka berbicara 17 bahasa. Baca dalam satu yang kedua. Orang Yahudi misalnya dari Cina, kenapa mereka berbahasa roh berbicara bahasa Cina? Dari Italia, kenapa dia berbicara bahasa roh? Mereka mengerti. Sudah. Jadi kita lihat dia master of language, bahasa akan Holy Spirit. Di dalam ayat yang lain sudah dikasih oleh Tuhan, mereka berbahasa roh tidak dimengerti. Orang tidak mengerti. Karena Alkitab berkata mereka berbicara kepada Tuhan, direct kepada Tuhan, dan kita unfruitful, dan so that no man understand dikatakan. Itu bahasa roh. Jadi kalau saudara bahasa roh jangan boring kalau saudara tidak mengerti. Tidak manusia mengerti. Mereka langsung kepada Tuhan. Karena roh yang ada dalam syir kita, sometimes dia mau kita langsung berbicara kepada Bapa. Sudah. Dengan bahasa roh. Karena itu bahasa yang tulus, yang tidak campur dengan logika dan pikiran. Dan itu yang sangat berkenan kepada Tuhan. Sebab itu Paulus berkata, dia berdoa di dalam understanding dan dia berdoa di dalam roh. Kalau dia menyanyi di dalam understanding, dia menyanyi di dalam roh. Sudah. Tapi juga ada bahasa roh, sudah lihat di dalam satu Korintus pasal yang ke-14 dikatakan no man understand. Berarti malaikat mengerti. Saudara. Karena Alkitab berkata ada bahasa malaikat. Malaikat itu real. Betul tidak? Sudah. Ada bahasa malaikat. Nah, benefit dari bahasa roh, sometimes jika kita speak, di mana kita sedang dispatch, kita sedang berbicara kepada spirit realm, kepada malaikat-malaikat. Sudah dikasih oleh. Walaupun mereka mengerti bahasa kita, tapi banyak malaikat tidak mengerti bahasa kita. Sebab itu mereka ada di sekitar kita. Sudah kita dalam bahaya, mereka tidak berfungsi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah sekarang kita lihat, sudah. Kalau itu bahasa roh, mama saya, dia berdua seorang encik, seorang Tionghoa yang datang dari kampung karena anak-anaknya sudah berhasil di Indonesia. Waktu dia datang, sama sekali dia tidak tahu bahasa Inggris, tapi dia dari kampung, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah pada waktu mama saya berdua buat dia dan speak kepada dia, sudah dikasih oleh Tuhan, dia bertobat, dia menangis. Kenapa? Mama berdua saya berbahasa roh, tapi bahasa kampungnya, bahasa bukan kalau bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia asli. Seperti Batak memang bahasa Batak, seperti Manado memang bahasa Manado, bukan bahasa Indonesia. Dia mengerti, dia tahu. Sudah dikasih. Lihat Holy Spirit yang ada. John Lake satu waktu dia berkata, Tuhan, dia turun dari kereta. Tuhan, ini kumpulan orang Italia, saya ingin bicara tentang Yesus. Tapi dia tidak tahu, dia no idea tentang bahasa Italia. Sudah. Tapi kemudian Roh Kudus bilang, dia pergi. Setengah jam dia berbicara tentang Yesus, bahasa Italia, kepada kumpulan orang Italia. Nah ini saya terangkan tentang Roh Kudus ya. Tadi kan mereka dimengerti oleh semua. Jadi sudah lihat, jangan terlalu terpaku dengan teologi. Oh bahasa, kalau kita bahasa roh cuma dengan Tuhan. Tapi bahasa roh, malaikat itu roh, mereka spirit. Kita bisa berbicara kepada malaikat, kita bisa berbicara kepada manusia. Dia berikan untuk terjemahkan bahasa Tionghoa, bahasa Cina, karena ada 17 bahasa. Jadi saya mau katakan tentang luasnya akan bahasa roh sudah dikasih oleh Tuhan supaya apa yang ada dalam hidup kita bisa pakai untuk berbahasa roh. Saudara walaupun sendiri sudah tidak pernah lonely. Saudara. Karena bahasa ini telah ada dalam hidup kita, saudara. Saya katakan walaupun sudah berbicara, start talking.
sampai saudara lihat keluar dari hati saudara, karena telah ada dalam hidup saudara. Ini bahasa roh, bukan bahasa Pentakosta, bukan bahasa karismatik, tapi ini adalah bahasa orang percaya, adalah bahasa daripada gereja Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, saya katakan tadi, saya belajar bahasa Inggris dan saya tahu semua itu bahasa, tapi saya tidak pernah bicara. Bagaimana? Susah saya bicara, tapi saya tahu semua, penuh. Sama dengan Roh Kudus sudah ada bahasa, saya tidak pernah bicara. Tapi kalau saya mulai start bicara, vocabulary mulai bertambah. Jadi bukan cuma la, bukan cuma. Saya sudah berbicara lebih panjang, sudah. Karena kalau saya tidak pakai, sudah sah. Saya kalau ke drive thru mau beli something, sudah dikasih oleh Tuhan, mau beli something, selalu anak-anak atau saya bilang, mereka yang order, jangan papa. Karena pernah saya order fries, mereka kasih Sprite. Kalau sudah di mobil saya order, misalnya ada 5 orang sudah dikasih, saya order komplit 5, cuma 3 yang mau makan. Sudah. Sampai saya bilang sama Rachel sama Ray, papa sudah bicara, suara saya keras sudah masuk, kalau order sudah dikasih order, mungkin tanah goyang di dalam itu. Suara saya sudah jelas dengan suara yang keras sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka tanya lagi. Tak kira sudah mengerti, karena bagaimana saya baca itu kan jelas, tapi menurut saya jelas, saya tahu saya mengerti, tapi mereka tidak mengerti. Rachel cuma ngomong, cuma ngomong. Mereka, wah, perfect ordernya sudah, tidak pernah ditanya, atau istri saya atau David, karena mereka speak terus kan, sudah. Mereka belajar, mereka speak. Nah, saya di rumah ya cuma di gereja aja saya speak bahasa Inggris. Kalau saya belajar Alkitab dengan bahasa Inggris, tapi nanti di sini bahasa speak sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi saya tidak pernah speak, bayangkan sudah bagaimana. Tapi kalau saudara mulai speak, kalau saya mulai speak, itu vocabulary bertambah karena ada di dalam sini. Sudah ada, betul tidak? Sudah. Sudah mulai speak. Oleh bakarabasan nekarabasan delabatakara. Itu bahasa kita. Nah, ini kita internetnya sudah. Jangan orang bilang sesat. Tapi karena sudah kebiasaan saya bicara bahasa roh, sampai dengan mereka sudah kebiasaan mereka bicara bahasa Inggris sudah, atau saya lihat orang Prancis kalau ngomong sama semua sudah. Tapi mereka saling mengerti. Tidak ada satu kata saya mengerti sudah. Huruf pun saya tidak ngerti. Sama. Ketika saudara mulai bicara, ini satu keindahan dalam kehidupan kekristenan. Saudara, ini manifestasi, ini demonstration daripada Holy Spirit. Saudara mulai bicara, sudah dikasih oleh Tuhan, maka makin lama itu vocabulary itu timbul, bertambah. Tidak hanya lo, tidak hanya itu. Tapi kalau mau begitu mulai, maka saudara lihat itu mulai keluar karena telah ada dalam hidup saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara lagi jalan, saudara sedang speaking Kore sabe balatakarama leba baba barataka sandela batokaramasa. Karena saya sudah kebiasaan. Jangan saudara bilang sesat. Saya sudah kebiasaan. Walaupun itu salah, tapi saya tahu bukan dari Holy Spirit, bukan dari setan. Saya ngomong, saudara lagi cuci piring. Nah, saudara berbicara dalam bahasa roh, buka mulut, pull out yang ada dalam hidup saudara, karena Roh Kudus telah ada dalam hidup saudara. Saudara bicara, saudara lagi. Saya berjam-jam saya drive, sudah dikasih, saya bicara bahasa roh. Saya tidak pernah lonely. Sudah, speak aja. Karena apa saudara? Kalau saudara mulai speak, saudara tidak lonely. Saudara merasa saya sendiri, saudara sedang speaking. Kalau Roh Kudus mulai terjemahkan, satu waktu saudara ketemu dengan orang yang tidak tahu bahasa saudara, maka saudara, ketika saudara speak, kenapa itu keluar? Saya tidak sudah lihat, sudah itu keluar. Ini bahasa roh.
Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mau ini ada proof, ada demonstrasi malam ini bahwa tidak sulit, karena itu kita punya, kita keluarga kerajaan surga. Roh Kudus telah ada dalam hidup kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya cuma speak. Saya mau. Nah, Alkitab berkata, coba sudah lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke apa keuntungannya juga, dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Coba sudah, ayat yang ketiga. But he that prophesied speaketh unto men to edify. Jadi mereka yang profesi, nah satu waktu saya akan demonstrasi, saya akan banyak profesi kepada saudara. Bukan satu waktu, sudah dikasih oleh Tuhan untuk membangun, menguatkan jemaat. Ini adalah proof daripada Paulus berkata in demonstration, proof akan spirit. Sudah, yaitu profesi. Yang sudah lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. He that speaketh, ini bahasa roh, in unknown tongue edify himself. Jadi kalau kita speak, kita punya bahasa, edify, bangun hidup kita, sehingga kita sudah dikasih oleh Tuhan, kita punya spirit terbangun, jadi peka, kita punya roh. Nah, saya selalu, kalau saya berdoa sudah dikasih oleh Tuhan, saya tidak lihat bahwa saya punya roh itu kecil dalam saya, tidak. Sebagaimana tubuh saya ini, saudara, kalau saya berdoa, maka saya melihat dalam spirit realm, saya punya spirit sebagaimana saya ini ada. Dan Alkitab berkata Roh Kudus dia pribadi, dikatakan he, jadi person. Maka saya melihat saya punya spirit adalah seperti saya ini, dan Roh Kudus sama, saudara. Dan kita one spirit dengan dia. Jadi karena spirit itu spiritual, kalau Roh Kudus ini mencakup around the world, maka saya punya spirit sama, karena spirit adalah wind. John Lake pada waktu dia di Afrika, keluarganya di Chicago ingin minta untuk berdoa, tapi dia ada di Afrika. Sudah. Pada waktu dia berdoa, keluarganya yang ada orang yang sakit yang ada di Chicago, jam yang sama dia lihat John Lake masuk di kamarnya berdoa dan tumpah tangan buat dia, sudah dikasih oleh Tuhan, dan orang itu bangun. Dia keluar dari pintu pergi, dia sudah pergi, tapi sebenarnya dia ada di Afrika. Nah, sudah dikasih. Lihat, kita tidak batasi akan spirit dia, betul tidak? Sudah dikasih. Orang, bayangkan, lihat aja di situ orang motor bro. Saya melihat, di sana di Indonesia ada seorang ibu yang berbaju merah yang struggle karena dokter sudah vonis cancer mau mati, tapi dalam dia sembuh. Jam yang sama dia convert orang itu, jam yang sama orang itu sembuh. Lihat, itu spiritnya. Nah, ini saya katakan. Jadi sudah lihat. Jadi kita lihat bahwa kalau kita bicara dalam bahasa roh, maka sudah dikasih kita bangun akan kehidupan rohani kita. Nah, sudah. Sehingga kita peka, kita dapat tahu, oh ini dari Tuhan, oh ini bukan dari Tuhan. Jika sesuatu manifestasi, oh ini dari malaikat yang benar, karena ada spirit yang, oh ini dari malaikat yang tidak benar. Lihat kan, karena kita punya roh terbangun. Coba lihat, saya selalu katakan, Daud melawan Goliat badannya kecil. Semua orang Israel takut dan Saul pun sendiri takut, terlatih perang dari saudara. Tetapi Daud di hadapan Goliat dia tidak takut, badannya kecil. Tapi dalam spiritual dia giant, dipil. Kenapa? Karena dia bilang begini kepada Goliat, siapa ini orang yang tidak bersunat, yang cut off from God, tidak bersunat, tidak ada covenant dengan Tuhan. Dia tahu dalam spiritual dia ada covenant dengan God Almighty. Coba lihat. Jadi dia berani menghadap itu, Samson berani menghadap singa itu bukan karena bentuk badannya, bukan karena kekuatan, karena dia punya spirit terbangun. Dia tidak ada rasa takut dan dia bisa fungsikan akan spiritual power yang ada dalam hidupnya. Nah, saudara. Jadi itu bahasa Allah sudah punya, saudara.
saudara punya. Just speak. Saya mau perlu saudara akan lihat malam ini akan banyak yang speak. Dan ketika saudara pulang rumah saudara akan speak. Mungkin sudah malu di banyak orang. Karena sudah kebiasaan. Saya ketika saya baca firman Tuhan, lalu ini murid saya langsung speaking. Lama keresan dalam batu karamas. Oh, saya langsung speaking. Karena sudah kebiasaan saya seperti ngomong biasa. Vocabulary udah banyak. Tidak hanya satu-satu. Dan makin lama kita pakai, makin murni, makin halus sudah dikasih oleh Tuhan. Akan kita punya speaking. Dan sudah akan melihat satu keindahan. Kenapa saya melewati ini free macet sudah dikasih oleh, saya sudah lewat semua. Kenapa? Kenapa saya tidak terasa waktunya? Kenapa? Karena saya ada dalam Tuhan punya realm. Saya sedang speaking time. Banyak kali saudara, jalan yang saya lewati, saya pikir, kenapa saya sudah sampai di LA? Saudara, saya tidak tahu. Saya berpikir mungkin saya sudah tabrak orang. Tapi karena apa saudara? Saya sedang speaking time. Saudara, kenapa sudah di sini? Masuk. Nah ini satu benefit yang luar biasa dalam kehidupan orang Kristen. Saudara punya gosip akan hilang kalau sudah biasakan sudah punya speaking time. Ini adalah bahasa kita, saudara. Ini adalah bahasa kita. Mengapa kita tidak pakai? Sudah. Sebab itu Paulus dia datang, dia tumpah tangan kepada Timotius langsung speaking time. Karena dia berkata dia mau demonstrasi spirit. Nah, saudara. Labarataka sanela bukara sandala batikara masa. Bukan saya aja, sudah lihat kalau saya speaking. Rela bakora sandela batakara baso, nengara batikara basandala bah. Misalnya sudah dia naki marah-marah, maki-maki, saya cuma leba karabas, leba bapak. Dia bikin apa? Coba saya ngomong lagi, langsung berkelahi sudah dikasih. Satu kamu itu pekerjaan saudara, sudah sementara speaking time, kerjakan itu sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah, kenapa ini terlalu cepat terjadi? Kenapa ini terjadi? Sudah lihat Holy Spirit yang bantu saudara. Saudara sedang dispetisi malaikat, sedang berbuat sesuatu buat saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara sedang apply something, sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara sedang speaking down, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka malaikat bekerja. Mau terjadi 5 minggu, 6 minggu, tapi besok mereka sudah panggil saudara. Kenapa? Saudara speaking down dan benefit malaikat itu datang karena dia tahu bahasa saudara. Saudara sedang dispetisi. Dia spirit. Itu benefit. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak susah. Saudara punya. Roh Kudus telah ada dalam hidup kita. Yang membuat susah teologi. Terlalu banyak belajar dan terlalu banyak hambatan. Tapi sudah relax saja. Saya punya Bapa. Adalah spirit. Bapa yang kekal. Saya dalam keluarga itu. Dan bahasa itu Roh Kudus datang dan bawa. Karena segala sesuatu dia sudah bawa. Maka saya mau pakai benefit dalam dunia yang saya mau jaga. Susah dikasih oleh Tuhan. Ini saja. Masih ada waktu karena ada apa ya? Masih ada waktu panitia. Nah sekarang kita baca sudah dikasih oleh Tuhan. Ini speaking time, kita mau demonstrasi, kita mau terus sebentar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sekarang sudah lihat, saya tambah sedikit. Sudah lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-7. Mulai ayat yang ke-7, pasal 12 mulai ayat yang ke-7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Terus. For the one is given by Spirit the word of wisdom. My speech and my preaching was not with enticing word of human wisdom, but in demonstration, making manifest. Masih dia tadi, making manifest. Dikatakan spirit and power. Jadi making manifest the word of wisdom, the word of wisdom. Nanti saya terangkan satu-satu, tapi kita lihat terus. Yang kedua, another
the word of knowledge. Ini powerful, ini semua supernatural. Karena ini manifestasi daripada spirit. Spirit itu supernatural, extraordinary, yaitu Roh Kudus. Sebab itu saudara extraordinary, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan making manifest word of wisdom. Sudah lihat tentang Daniel di hadapan raja, Sadrak, Mesak, Abednego, dan word of knowledge. Ini powerful, supernatural. Ketika word of knowledge saudara speak, maka orang akan wow. Dan itu manifestasi. Terus kita baca terus. Sudah dikasih orang. To another, faith by the same spirit. To another faith. Nah ini gift. Bukan faith yang telah ada. Faith yang ada dalam hidup kita sudah dikasih oleh Tuhan. Kita bisa berbuat all things are possible. Dan believe hal-hal yang impossible. Tapi ini gift. Ini berbeda. Karena ini kita lihat 9 karunia. Ini gift. Yaitu sudah di waktu yang tepat. Di mana gift itu bekerja. Dan saudara buat hal yang impossible. Waktu ada beberapa pendeta. Tapi salah satu contoh pendeta yang sudah meninggal di San Diego, yaitu Morris Cerullo. Sudah saya ikut dalam kampanyenya karena kita bawa orang sakit yang sudah mau mati dia sembuh, orang di kursi roda bangkit, sudah dikasih oleh Tuhan. Setiap kali dia berdoa, begitu banyak mujizat, dan dia berkata ini bukan gift of healing, tapi faith, gift of faith. Jadi beda itu faith dan gift of faith. Sudah dikasih oleh Tuhan, gift of faith yang bekerja. Wow. To another, gift of healing. Bukan kalau kita berkata in my name you will cast out demon, you will lay hand on the sick, they shall recover. Kita semua buat. Karena Roh Kudus dan itu power telah ada dalam hidup kita. Tapi beda dengan gift of healing. Gift of healing. Nah sudah. Ini bekerja sudah, wow. Tiba-tiba orang itu bangkit dari mati. Tiba-tiba itu orang sembuh daripada cancer. Jadi di waktu-waktu tertentu dia bekerja so powerful. Karena gift secara spesial Tuhan buat. Misalnya saudara, Bapak Yosi sama Ibu Temi mau ke Indonesia. Saya katakan datang dan terima ini gift. Karena tadi dikatakan importasi, terima ini gift. Bapak Yosi pergi. Sudah. Sampai di sana, tiba-tiba ada orang sakit yang sudah tidak bisa sembuh. Alkitab berkata, in my name you will lay hand on the sick, dia sembuh. Bapak Yosi tahu itu. Bapak Yosi doakan orang itu tidak sembuh. Tapi waktu dia terima ini impartasi, ini gift of healing. Pada waktu bekerja, dia cuma begini, dalam nama Yesus sembuh. Cek dokter, penyakitnya sudah hilang. Itu gift of healing. Sudah. Kemudian kita baca terus. To another, the working of miracle. Kita miracle worker karena Roh Kudus ada dan power itu telah ada dalam hidup kita. Tapi ini gift of miracle. Di mana bekerja pada waktu sedang berbicara, misalnya saya sedang berbicara di tempat ini. Dan itu gift, itu fungsi. Maka kalau gift itu fungsi, penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan sudah didoakan, dia tidak sembuh, tapi tiba-tiba dia sembuh. Nah ini gift, sudah dikasih gift. Saya bilang Brian, saya tunggu akan hal ini. Saya sedang mengajar tentang gift. Sebab kalau gift of faith, sometimes kita ragu apa benar di faith. Tapi kalau gift of healing, no matter apapun penyakitnya, apapun yang dia alami, ketika gift itu bekerja, maka sudah dikatakan gift of healing. Itu so powerful, maka seketika itu, bukan besok. Kalau dia datang besok dia tidak alami. Seketika itu besok. Karena dia tershoot pada waktu. Sebab itu banyak kali hamba Tuhan juga datang dalam ibadah. Ada yang datang terminal cancer, hari pertama dia tidak sembuh, hari kedua dia tidak sembuh, pada hari yang ketiga pada datang di depan, in the name of Jesus, dengan seketika dia sembuh.
Gift of healing. Jadi sudah bisa mengerti ya? Dikasih oleh Tuhan. Terus kita baca terus. Tadi apa ya? To another miracle, to another prophecy, to another discernment of the spirit, to another different kind of tongue, to another interpretation of tongue. Jadi ada bahasa lidah, ada gift. Jadi kita berbicara speaking tongue dengan berbagai hal, kadang-kadang menerangkan bahasa orang mengerti, kadang-kadang cuma hanya malaikat itu mengerti. Tapi Alkitab berkata juga no man understand. Kalau no man understand berarti spirit dia understand. Tuhan kita tahu dan malaikat punya bahasa. Tapi ini gift. Kita speaking tongue, ketika kita speaking maka ada yang interpret. Atau saudara sendiri interpret. John Beck sebentar dia berkhotbah, seorang bapak berita, oh ini dari spirit. Dan kemudian bapak itu speak kita. Dan kemudian dia berbicara, ada seorang dari kampung dia mengerti dan dia serahkan hidup buat Tuhan Yesus karena sudah dikasih orang dia mengerti itu bahasa yang berbicara tentang Yesus. Nah, saudara. Jadi bahasa itu. Nah, ini kita lihat ada waktu. Nah, ini kalau mulai terjadi di kita ini, saudara. Saya katakan saya lagi tunggu. Itu gift of miracle. Itu gift of healing. Gift of miracle. Gift of healing. Saya katakan kepada Brian, tunggu. Nah, sudah akan lihat demonstrasi yang luar biasa daripada Holy Spirit. Paulus dia terlalu yakin. Dia berkata, aku akan demonstrasi. Saya percaya kita sementara diangkat pada level. Malam ini sudah ada satu level yang berbeda. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini akan give. Sudah. Because setiap orang dia tumpah pasti sembuh. Orang nih ketemu di jalan, dia bilang, datang di hotel, 5 menit kamu akan jadi oke. Betul, dalam 5 menit dia oke. Kita lihat Holy Spirit ada dan kita miracle worker. Tapi ini gift sudah dikasih oleh Tuhan. Ini gift adalah untuk kita proof, untuk kita demonstrasi. Dan sehingga kita dengan confidence di mana kita ada, saya mau demonstrasi. Tuhan saya hidup. Tuhan saya benar dan kuasa itu benar dan telah ada dalam hidup saya. Karena kita sudah conscious dengan gift itu. Dan tidak ada pikiran lagi sudah tidak bisa sembuh, tidak ada pikiran lagi itu tidak bisa bangkit, tidak ada pikiran lagi sudah tertutup jalan, tidak ada pikiran lagi sudah tidak mendapat pekerjaan, tidak ada pikiran itu kalau gift itu bekerja sudah dapat. Karena tidak ada change, tidak ada yang bisa resist. Nah, sudah dikasih ini gift. Sudah. Sebelum kita lihat, jadi sudah to demonstration spirit, demonstration spirit, proof akan spirit. Saya harap kita malam ini satu hati, saudara, karena kita sudah lihat aktifnya akan Roh Kudus, kita sudah lihat, kita sudah alami akan Tuhan punya power. Dan kita satu hati pada malam ini untuk kita melihat, kita mau proof, kita mau proof, kita mau making manifest, dan kita mau demonstrasi, saudara. Nah, Roma tadi, Fatsal yang pertama ayat 11, tidak terlalu panjang. Agak panjang sedikit. Saya minta waktu lagi pada panitia. For I long to see you, that I may. Paulus tidak berkata saya mau berdoa untuk mengimpart. Paulus katakan saya tidak berdoa untuk Tuhan yang impart. Tapi dia bilang I may. Saudara bisa bicara begitu juga. I may impart some
Spiritual gift berarti supernatural yang dia mau impartasi. Jadi jauh. Kalau dia bisa lakukan dari jarak jauh, maka sudah dikasih orang, dia tidak datang untuk kunjungi mereka, tapi dia I long to see you. Dia punya kerinduan untuk melihat mereka. Supaya apa? Dia bisa impact. Berarti dia mau stretch dia punya hand buat mereka. Sudah. 1 Timotius 1 ayat yang ke-6. 1 Timotius 1 ayat yang ke-6. Satu Timotius. 2 Timotius 1 ayat ke-6 coba. Where I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. Pull out, kasih kobar. Itu Tuhan punya gift. Itu Holy Spirit. Itu power. Sudah. Itu gift of healing. Dikatakan, you may, Paulus bilang, you may stir up the gift of God which is in thee, yang telah ada dalam hidup saudara. Saya kecil-kecil, tapi sudah diselamatkan darah Yesus. Sudah new creation. Dikatakan, which in thee by putting on my hands. Jadi waktu Paulus tumpang tangan kepada dia, sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa itu gift of God ada, datang dalam hidupnya. Itu tuh impartasi. Roh Kudus telah ada dalam hidup kita, sudah. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika Paulus ingin datang untuk mengimpart, sudah. Sebab ini dia katakan, stir up the gift of God which is in me by putting on my hands, melalui penumpangan tanganku. Seperti saya katakan tadi, Bu Yosi mau kerja, saya katakan datang sini, maka saya ingin mengimpart satu spiritual gift. Tiba-tiba sampai di Indonesia, pendeta bilang, oh Bu Yosi datang di mimbar sini. Saya datang di mimbar. Wow, tiba-tiba ini tidak siap. Tapi ketika Bapak Yosi mulai bicara, mereka terheran. Wow, dari mana ini power? Wow, dari mana ini word? Jadi jangan melihat kita punya wisdom, jangan melihat kita punya kemampuan sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi wow, apa ini yang bekerja? Wow, the gift of knowledge. Apa yang dia bilang jadi kenyataan. The gift of wisdom. Saudara, sampai dengan Paulus katakan, stir up apa yang ada padamu. Malam ini saudara melihat, ready? Pada waktu itu malah sudah melihat kelihatan. Pada waktu itu Pak sudah prophesy. Sudah dikasih.